Selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Kali ini tentang suku tengah. Suku tengah pada barisan aritmatika. Jadi suku tengah ya itu terjadi kalau ada barisan aritmatika yang banyak sukunya bilangan ganjil. Ya berarti banyak sukunya bilangan ganjil. Ganjil lah makanya ya kan. Dapat ditentukan suku tengahnya. Jadi kalau misalnya genap ya tidak bisa. Oke. Nah, misalkan ada U1, U2, U3, U4, U5. Ini banyak sukunya bilangan ganjil ya. Ada 5 bilangan atau 5 suku. Maka secara langsung bisa kita tentukan suku tengahnya itu adalah si U3. Sudah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menentukannya secara umum? Ya kan? Menentukannya secara umum bagaimana? Ada rumus yang kita gunakan ya. Ada rumus yang kita gunakan yaitu UT itu adalah U1 ditambah UN per 2. Ya, suku awal ditambahkan dengan suku yang akhir dibagi 2. Itu namanya suku tengah. Ya, UT itu nilai suku tengah. UT indeks ya, dalam bentuk indeks. Suku tengah. Oke, U1 suku pertama atau suku awal, UN itu suku terakhir dibagi 2. Nah, itu dia. Kemudian di sini ada contoh saya berikan. Ada barisan aritmatika 2, 5, 8 hingga 44. Tentukanlah nilai suku tengahnya. Ya, dan suku keberapakah suku tengahnya itu. Oke, jadi suku tengah itu lambangnya UT ya. Tentukan nilai suku tengahnya, berarti kita mau cari si UT dan dia di suku yang keberapa. Kita jawab ya. Dari barisan bilangannya 2, 5, 8 hingga 44 dapat kita lihat bahwa A-nya itu 2, B-nya 5 kurang 2, 3, suku terakhirnya UN 44 ya, maka UT itu sama dengan U1 ditambah UN per 2. Kita masukkan bilangannya, U1 nya 2 ya, kemudian UN nya 44 dibagi 2, 46 dibagi 2, 23. Maka UT-nya itu adalah 23. Oke. Nah, dia tanya UT ini sukunya yang keberapa? Suku yang keberapa? Kita berarti mau cari si T-nya. Ya, tetap kita berangkat dari rumus UN itu A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini kita cari N ya kan. Nah, kita gantilah N-nya itu dengan T. Berarti UT sama dengan A tambah T kurang 1 kali B. Oke, indeks N kita ganti dengan T. Kita punya UT 23. A-nya tetap 2. Ditambah T kurang 1 kali B. Bedanya tetap 3. Ya, 23 sama dengan 2 tambah 3 kali T, 3T. 3 kali minus 1 minus 3. Berarti 23 sama dengan 2 kurang 3 minus 1 ditambah 3T. 23 ini saya pindah ya. Tambah 1 sama dengan 3. 3T. 24 sama dengan 3T. Kita dapat T 24 per 3. T sama dengan berapa? 8 ya. Berarti dia suku tengahnya itu terdapat pada suku ke-8. Oke, sampai sini paham ya tentang si suku tengah ini. Baik, berikutnya kita lihat sisipan ya. Sisipan suku pada barisan aritmatika. Pahamlah ya, kalau katanya sisipan ya berarti di antara dua suku kita masukkan K suku lagi ya. K2 suku.
Makanya bisa berapa aja Bu, bisa 2 suku, bisa 3 suku, 4 suku, dan seterusnya. Oke, nah maka kalau misalnya kan pada suatu barisan aritmatika ini U1, U2, U3, seterusnya hingga UN, ya, kita sisipkan K buah suku, ya kan? Di sini juga kita sisipkan, maka logikanya kan terbentuklah barisan aritmatika baru. Ya, terbentuklah barisan aritmatika baru. Kalau aritmatika yang lamanya A-nya itu adalah U1, bedanya itu adalah U2 kurang U1. Nah, dan seterusnya. UN dikurang UN kurang 1. Nah, kalau misalkan terbentuk barisan aritmatika baru, logikanya berarti bedanya pun berubah. Apakah suku pertamanya berubah? Tidak, ya. Apakah suku terakhirnya berubah? Tidak. Ya, jadi yang tetap itu adalah U1 dan UN. Jadi, pada barisan aritmatika baru ini kita pakailah nanti dia istilah aksen, ya. Istilah aksen. Beda yang baru, barisan aritmatika baru, beda pada barisan aritmatika baru itu dilambangkan dengan B aksen. Sudah, suku pertama pada barisan baru, ya, suku pertama atau suku awal pada barisan aritmatika yang baru itu kita istilahkan dengan U1 aksen. Oke, nah suku terakhirnya tetap ya, tadi saya bilang ya, barisan aritmatika baru kita istilahkanlah itu dengan UN aksen. Ingat ya, ingat bahwa U1 aksen itu sama dengan U1 yang awal. UN aksen itu sama dengan UN. Dia tidak berubah. Yang berubah itu hanya si bedanya. Bagaimana cara menentukan bedanya yang baru? Iya, B aksen itu ditentukan dengan rumus B yang lama per K, banyak suku yang disisipkan, ditambah 1. Nah, ini dia rumus beda yang baru. Jadi Bu, kalau misalnya suku 10 pada barisan baru, apa simbolnya? U10 aksen. Ya, barisan ke-9 pada barisan aritmatika yang baru itu namanya U9 aksen. Oke. Nah, inilah sisipan. Nah, ini ada contoh ya, diberikan barisan aritmatika 2, 18 hingga 34. 2, 18, 34 hingga seterusnya gitu ya, hingga seterusnya. Di antara tiap dua suku berurutan disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Tentukanlah beda pada ini barisan aritmatika ya, barisan aritmatika yang baru, kemudian suku ke-10 dari barisan aritmatika yang baru. Oke ya, perhatikan ilustrasinya di antara 2 sampai 18 ini ya. 2, 18, 34 ya. Ke sini disisipkan 3 suku. Disisipkan 3 suku. Ya. Di sini pun disisipkan 3 suku. Oke, berarti dari sini kita lihat bahwa A-nya itu sama dengan 2, kemudian K-nya sama dengan 3. Sudah. Nah, dari barisan aritmatika yang lama 2, 18, 34, beda lamanya itu adalah 18 kurang 2 sama dengan 16. Oke. Nah, kita mau cari beda yang baru.
Tadi rumusnya B per K tambah 1. B aksen sama dengan B 16 sudah per K tambah 1. 16 per 4 sama dengan 4. Jadi B aksennya sama dengan 4. Oke. Nah, tadi bagian A ya. Bagian B, dia mau suku ke-10 pada barisan aritmatika yang baru. Berarti U10 aksen. A tambah 9 kali B aksen. Itu ya. Berarti A-nya tetap si 2. 9 kali B aksennya 4. 36 ditambah 2 sama dengan 34. Inilah nilai U10 aksen. Oke, nah kira-kira sampai sini paham ya? Ya. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan ya banyak suku pada barisan aritmatika yang baru? Nah, n aksen itu ya ditentukan dengan banyaknya suku pada barisan aritmatika yang awal dikurang 1 sudah dikalikan dengan banyaknya sisipannya ditambahkan dengan banyak suku pada barisan A awal. Nah, ini dia untuk menentukan banyak suku pada barisan aritmatika yang baru. Oke, nah ini ada soalnya. Di antara bilangan 2 dan 16 disisipkan 11 bilangan sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Tentukanlah beda barisan aritmatika itu ya, kemudian suku tengah barisan aritmatika yang baru itu dan letaknya. Letak suku tengahnya. Oke. Nah, awalnya kan dia barisan bilangannya 20 kemudian 116. Ya, dari sini kita dapat A-nya 20, B-nya 116 dikurang 20 sama dengan 90 berapa? 96 ya? 96. Kemudian di antara 20 dan 116 ini ya disisipkan 11 suku. Ya, 11 suku. Berarti dari sini kita ketahui bahwa A-nya itu 20 sudah, kemudian UN aksen itu adalah 116, kemudian K-nya sama dengan 11. Nah, B aksen itu mau kita cari di bagian A ya. B aksen B per K tambah 1 ya. B yang lama itu 96, K-nya tadi 11 tambah 1. Berarti 96 dibagi 12 itu sekitar berapa? Ya, 8. Berarti B aksennya sama dengan 8. B aksen sama dengan 8. Nah, kemudian dia tanya suku tengah. Suku tengah tadi kita sudah ceritakan itu adalah A ditambah UN per 2. Ya kan? Nah, ini kan barisan yang baru saya pakai aksen ya. T aksen itu berarti A-nya 20 ditambah UN aksen. UN aksen itu 116 ya per 2. Oke, nah berapa nih? 136 dibagi 2 itu sekitar 68. Berarti UT sama dengan 68. Dia tanya di mana letaknya ya, berarti kayak yang tadi lah ya kan. UT sama dengan A ditambah T kurang 1 kali B. Kita pakai yang B aksen ya. Ini aksen ku buat. Nah, 68 sama dengan A-nya berapa? 20 ditambah T kurang 1 kali B aksen 8. 68 sama dengan 20 ditambah 8T dikurang 8 kali masuk ya guys ya. Kali masuk.
Oke, 68 sama dengan 20 kurang 8 itu 12 ya. 12 ya. Tambah 8T. Oke, 68 dikurang 12 sama dengan 8T. Berapa nih? 56 ya, sama dengan 8T. Kita dapat T 56 per 8. T sama dengan 7. Ya, berarti letak suku ke tengah itu ada pada suku yang ke-7. Oke, everyone, kira-kira sampai di sini paham yang saya jelaskan? Paham lah ya. Nah, nanti bisa diulang-ulang kalau nggak paham. Nah, mungkin ini aja materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.